Oke, hari ini Kak Rahma akan menjelaskan materi chapter 18 tentang similarity and congruence gitu ya. Kalau dalam bahasa similarity itu artinya kesebangunan dan kongruensi atau congruence kayak gitu ya. Nah, pertama-tama yang akan kita pelajari dari similarity dan congruence. Pertama kita belajar similarity dulu tentang kesebangunan. Oke. Nah, Karang mau jelasin dulu nih, kesebangunan itu apa sih? Jadi, kesebangunan itu adalah pernah dengar kata prototype nggak? Kalau misalnya mau bangun gedung, buat model dulu gitu ya. Nah, model itu adalah kesebangunan dari gedung aslinya, kayak gitu ya. Nah, itu namanya kesebangunan. Jadi, atau kalau gedung bayanginnya susah, atau gampangnya gini, misal digambar sama buat aslinya, kayak gitu ya. Atau sama-sama digambar, tapi yang satu ukurannya besar, satu ukurannya kecil gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan similar itu apa sih? Similar itu ketika dia memiliki shape, bentuk yang sama persis gitu ya. Dan angle-nya berarti sama persis ya. Jadi syaratnya itu ada dua. Dia itu punya angle yang sama gitu ya. Dan shape-nya pasti harus sama ya. Dan dia punya factor of scale-nya juga sama kayak gitu ya. Factor of scale tuh apa sih, Kak? Nah, ini kita belajar nih, factor of scale. Jadi dari factor of scale atau scale factor kita tuh bisa nentuin uh, bangunan itu, shape itu tuh di enlarge atau di reduction sih gitu, diperbesar atau diperkecil sih gitu ya. Nah, sekarang bisa dilihat contohnya gitu ya. Misal ada nih gambar C, A sama B ya, kayak gitu ya. A ke B itu enlarge, A ke B enlarge, diperbesar kan dari A ke B. Patokannya afternya ya. Oh, awalnya ini, afternya ini. Afternya lebih besar, berarti dia enlarge. Tapi kalau dari A ke C, berarti dia apa? Reduction, diperkecil. Awalnya ini, afternya ini, berarti dia diperkecil, kayak gitu ya. Nah, Kak, cara mencari factor of scale-nya gimana sih? Nah, ingat ya, factor of scale. Ini Kak Rahma catat di sini aja, nanti silakan catat masing-masing di buku. Factor of scale ya, scale factor aja. Scale factor ya, SF atau scale factor. Itu dia after per before. Apaan tuh Kak maksud after per before? Ya, misal dari A ke C nih, A ke C. A ke C. Afternya siapa? Si C kan. Nah, lihat side C berapa? 2 kotak kan? Berarti 2 per before-nya siapa? Si A kan? A-nya berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Lengthnya 4 kotak. 2 per 4 atau kita sederhanakan setengah. Jadi faktor of scale-nya atau scale faktornya itu adalah dari A ke C berarti adalah setengah gitu ya. Dari A ke C itu di reduction setengah gitu hasilnya. Jadi ketika scale faktornya itu adalah 1 berarti bentuknya sama ya, tidak di enlarge maupun di reduction. Tapi ketika faktor scale-nya lebih dari 1 berarti dia diperbesar. Tapi kalau kurang dari 1 berarti dia diperkecil atau di reduction ya. Nah, karena ini setengah itu kurang dari 1 berarti dia di reduction kayak gitu ya. Nah, less than 1 dia di reduction. Nah, sekarang Kak Rahma contohin lagi. Sekarang kalau misalnya faktor scale B A ke B gimana? A ke B. Ini ya. A ke B. After per before gitu ya. Nah, ini berarti dia apa sih di reduction ya. Kalau reduction dari, nah ya, ini dari mana sih? Ini yang ini dari A ke C. Nah, sekarang scale faktor dari A ke B. Ya. After per before juga. Afternya berapa sih? Hitung aja lengthnya. Berapa lengthnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Afternya 8. Before-nya berapa lengthnya? Tuh 2, 3, 4. 4. 8 per 4 berarti 2. Nah, kalau 2 berarti dia di enlargement ya, atau diperbesar. Ya. Nentuin dia di
enlarge atau di reduction tuh bisa juga cukup lihat dengan gambarnya, bisa juga dihitung. Kalau disuruh hitung ya kita hitung ya faktor scale-nya. Tapi kalau cuma ditanya reduction atau enlargement sih kita bisa lihat aja gambarnya. Kalau afternya kecil berarti dia jadi reduction, tapi kalau afternya besar berarti dia jadi enlargement gitu. Ya ini sangat sederhana tentang enlargement and reduction kayak gitu ya. Jangan lupa apa rumusnya untuk mencari scale faktor itu after per before kayak gitu ya. Nah jadi kalau misalnya tadi dia hasilnya scale faktornya kurang dari 1 berarti dia di reduction, tapi kalau hasil lebih dari 1 dia di enlargement gitu ya. Ini ya catatannya ada di buku masing-masing. Oke, nah selanjutnya, nah lagi ada contoh nih, ada soal kayak gini. Enlarge or reduce the given figure using a scale factor of. Nah, jadi dikasih figur, maaf, yang tadi karena mau jelasin, Miss, yang dipakai harus selalu length nggak sih, Miss? Nggak ya, harus selalu lengthnya nggak sih, Miss? Boleh nggak lengthnya? Lengthnya boleh. Tapi kalau aku, Miss, milih ambilnya widthnya, boleh nggak? Boleh, sama aja ya. Kayak misalnya C ke A, pasti jawabannya sama ya. C ke A, after per before, ini afternya berapa? 1 per before-nya berapa? 2. Scale faktornya 2. Boleh ya. Sekarang kalau A ke B, scale faktornya berarti sama ya. Misalnya kita pakainya ini afternya berapa? Tuh 2, 3, 4. 4 per 2. Hasilnya 2 ya. Kalau ini reduction, di reduction. Kalau ini enlargement. Jadi side yang dipakai nggak harus lengthnya, boleh sisi yang lain. Yang penting adalah dia itu sisi yang seletak ya. Maksud sisi seletak apa sih? Dia yang sisi sejajarnya gitu ya. Kalau length sama length semua, kalau width ya harus sama width semua kayak gitu ya. Gitu. Itu tentang enlargement and reduction ya. Kalau ada yang bingung silahkan tanya ke Karahma. Nah, Karahma masuk lagi ke contoh di ini ya. Di sini misalnya ada enlarge or reduce the given figure using a scale factor of. Jadi dia kecilin atau besarin dong dengan scale factor yang udah dikasih. Nah kalau scale faktornya 3 berarti gambar awalnya kecil, gambar sesudahnya pasti enlarge ya, karena scale faktornya lebih dari 1 berarti diperbesar. Nah berarti berapa sih gambarnya, kayak gimana sih? Nih kayak gini ya. Misal karena ambil sisi yang ini ya. Nah, sisi yang itu berapa? Lengthnya 3 kan? 3 kotak ya. Nah, berarti gini. Kamu gini, scale factor itu sama dengan after per before, gitu kan? Ya. Scale faktornya berapa? 3. Sama dengan afternya berapa sih? Afternya tuh berapa? Ini dihitung 9 ya. Berapa sih? Afternya 9 ya. Maaf, kita nggak hitung, kita hitung gambarnya nanti. Kita gambar ya, cara gambarnya gimana? Kita berarti afternya kita cari. Nah before-nya berapa sih? 3 gitu kan ya. Nah berarti afternya nanti 3 kali 3 9. Nah gambar sininya berubah nih, awalnya 3 ini jadi 9. Kayak gitu ya gambar. Nah gitu ya, 9 9 9 ya. Pun sama yang ini juga. Nah dikasih scale faktornya, scale faktornya itu sama dengan setengah ya. Afternya kita belum tahu, before-nya dikasih tahu gitu kan ya. Before, afternya kita nggak tahu nih, kita cari before-nya berapa sih? 3 juga kan. Nah berarti 3,5. Berarti after jadinya 3 per 2 atau 1,5 ya. Nah 1,5 gambarnya berarti gimana nih? Gambar 1,5 ya gitu. Jadi kalau disuruh menggambar gitu ya, terus dia dikasih tahu faktor of scale-nya, ya cari aja berarti afternya ya, pakai rumus scale factor sama dengan after per before. Scale faktornya ada, before-nya ada, tinggal cari afternya kayak gitu ya. Begitu. Silahkan nanti Karahma kirim file PDF-nya, silahkan dilihat ulang gitu ya. Kalau ada yang bingung boleh tanyain ke Karahma gitu ya. Nah ada lagi nggak ya? Ntar dulu, kita next.
Oke ya. Nah, nanti dapat latihan nih kayak gini. State whether the transformation from A to B. A to B berarti afternya jadi B ya. Before-nya adalah A. Enlargement or reduction. Nah, kalau yang pertama, ngerjain yang pertama berarti cuma lihat aja gambarnya, nggak perlu hitung ya. Karena lihat, oh awalnya besar apa kecil. Setelahnya lebih besar apa lebih kecil. Oh, kalau afternya lebih besar berarti enlarge. Kalau afternya lebih kecil berarti reduce gitu ya. Nah, find the scale of scale factor for the enlargement. Nah, baru nih scale factor tinggal after per before kayak gitu ya. Nanti coba kerjain latihannya masing-masing gitu. Kalau ada yang mau tanya langsung silahkan tanyakan Kak Rahma. Nanti Kak Rahma buka link Zoom untuk nanya kalau ada yang nggak ngerti ya.